Dan saya mau masuk ke bagian yang baru yaitu tentang Kristologi. Ya, jadi ini bagian yang terpenting karena kalau kita perhatikan dari kitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, itu kita harus tahu bahwa keseluruhannya itu menyangkut dengan Kristus atau Kristologi atau Kristosentris ya. Jadi semua pembahasan dari Kejadian sampai Wahyu itu selalu terkait dengan Kristus ya, karena ini menjadi eh, satu hal yang penting yang harus kita pelajari bersama-sama. Baik, kita akan mulai. Nah, Kristologi merupakan pengajaran yang sangat penting dalam kekristenan karena berita firman Tuhan yang ada baik di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru bermuara pada Yesus Kristus dan karyanya, atau dengan kata lain cerita dalam Alkitab, berita dalam Alkitab sesungguhnya adalah Kristus sentris. Yesus Kristus menjadi berita utama yang ada dalam keseluruhan Alkitab yang harus diketahui, dipahami, dan diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi kita tidak akan membicarakan hal yang lain dari Kejadian sampai Wahyu kecuali membicarakan Yesus Kristus dan karyanya, ya, karena pusatnya di situ, ya. Penciptaan memang penting, manusia penting, tetapi pada akhirnya dalam keseluruhan berita Alkitab itu fokusnya atau senternya adalah Yesus Kristus, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu keberadaan Yesus sebelum lahir atau sering dikenal dengan pre-eksistensi Kristus sebelum lahir, ya. Jadi sebelum Yesus lahir itu berita-berita tentang nubuatannya sudah ada. Mari kita lihat. Pengajaran tentang pre-eksistensi adalah pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dilahirkan sebagai manusia. Kristus sudah ada sebelum penciptaan dan sebelum adanya waktu. Jadi sebelum segala sesuatu ada itu Yesus sebagai Allah, sebagai pribadi Allah itu sudah ada bersama dengan pribadi yang lain. Nah, jadi meskipun alam belum tercipta, waktu belum tercipta, maka pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah ada. Nah, hal ini diketahui dari mana? Pertama dari kesaksian Alkitab dari Perjanjian Baru. Beberapa catatan yang Alkitab dalam Perjanjian Baru memberikan bukti akan praeksistensi Kristus adalah nubuatan Nabi Mika. Ya, jadi melalui nubuatan Nabi Mika. Kalau kita baca dalam Mika 5 ayat 1 menyatakan akan bangkit seorang Mesias di kota Bethlehem. Ya, di mana It's time to head first Bethlehem grade. itu merupakan kota yang kecil, tapi lewat kota yang kecil itu nanti akan lahir seorang Mesias, ya. Ataupun dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 yang menyatakan akan lahirnya seorang putra yang memiliki kuasa yang luar biasa, menjadi penasehat ajaib, ya, Bapa yang kekal dan seterusnya. Itu nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Demikian juga kesaksian malaikat Tuhan atau teofani di beberapa kejadian yang diyakini sebagai penampakan Kristus. Ya, jadi kalau di Alkitab ada tulisan malaikat Tuhan dengan huruf besar semua, itu sebenarnya teofani, ya, penampakan Yesus Kristus dalam wujud malaikat Tuhan, ya. Jadi ada tulisan malaikat Tuhan dalam huruf kecil, tapi ada juga malaikat Tuhan dalam huruf besar. Kalau malaikat Tuhan dalam huruf kecil itu ya eh, malaikat-malaikat utusan Tuhan, bisa Gabriel, bisa eh, apa namanya, Mikael. Tetapi kalau tulisannya semua besar malaikat Tuhan dengan huruf kapital semua, itu merupakan penampakan Tuhan, ya. Nah, nanti bisa dilihat di Kejadian 16 ayat 13, Kejadian 18 10 dan seterusnya. Dengan catatan-catatan yang diberikan ini menunjukkan bahwa Kristus benar dikatakan sudah ada sebelum Abraham. Ya, jadi dia menampakkan diri kepada Abraham, artinya dia sudah ada sebelum Abraham ada, ya, sebagai teofani, sebagai malaikat Tuhan, ya. Nah, kemudian dalam kesaksian Perjanjian Baru, selain dalam Perjanjian Lama, Alkitab juga mencatatkan di Perjanjian Baru yang lebih menunjuk pada bukti penggenapan nubuatan.
yang telah disampaikan oleh para nabi yang hidup pada masa perjanjian lama. Ya, jadi misalnya dalam Yohanes 1 ayat 1 membuktikan bahwa Yesus telah ada bersama dengan pribadi Allah. Ya, kalau Yohanes 1 ayat 1 kan berkata eh, bahwa firman itu adalah Allah dan Allah itu bersama-sama dengan apa namanya sesungguhnya. Mari kita baca saja di dalam Alkitab. Ya, pada mulanya ya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah sebenarnya Yesus Kristus karena kemudian firman itu menjadi daging dalam wujud Yesus Kristus. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu ada bersama-sama dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, kemudian juga eh, dalam kitab Roma pasal 8 ayat 3 yang menyatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi daging, ya, menjadi daging, menjadi perwujudan nyata seperti tubuh manusia yang kemudian diberi nama Immanuel yang artinya Allah beserta kita atau juga namanya Yesus Kristus yang kita kenal sampai hari ini. Demikian juga di Galatia 4 ayat 4 yang menyatakan bahwa setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Demikian karya Kristus dalam penciptaan menurut praeksistensinya. Jadi Paulus juga mencatat ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya. Ya, jadi membutuhkan penggenapan dari sejak zaman dinubuatkan oleh para nabi sampai pada penggenapannya maka kehadiran Kristus itu nyata sebagai manusia atau berwujud manusia ya yang kemudian tinggal di tengah-tengah manusia manusia pada zaman itu ya pada zaman Yesus hidup bukan pada zaman sekarang ya. Tapi pada masa Yesus hidup itu mewujud sebagai manusia. Yesus benar-benar tinggal dengan masyarakat Yahudi di sana, di masyarakat Yahudi. Yesus hidup dengan budaya Yahudi. Yesus makan makanan yang khas Yahudi. Ya, kemudian Yesus juga berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Yahudi. Ya. Kemudian konsep inkarnasi. Nah, konsep inkarnasi satu konsep yang seringkali sulit dipahami baik oleh iman Kristen maupun non-Kristen. Karena pemahamannya seolah-olah tidak masuk akal dengan satu pernyataan mana ada Allah yang mau menjadi manusia dan mati bagi orang berdosa. Ya. Jadi seringkali kalau kita berpikir secara logika pasti tidak ada Allah yang mau menjadi manusia dan kemudian mati bagi orang berdosa. Kita eh, tidak usah sulit-sulit saja. Yang kita lihat sekarang misalnya jangankan Allah, ya jangankan Allah yang mulia, manusia yang tidak mulia saja ketika baru mendapatkan jabatan, ya itu aja seringkali kalau disuruh turun dari jabatannya itu tidak mau. Dia akan mempertahankan jabatannya itu dengan segala cara. Karena jabatannya itu selain memberikan apa promosi bagi namanya, juga memberikan fasilitas-fasilitas. Ya, misalnya ada eh, seorang yang menjabat sebagai pejabat publik, apakah bupati, apakah anggota dewan gitu ya. Itu kalau sudah menjabat dia pada periode selanjutnya pengen menjabat lagi. Karena apa? Selain mendapatkan nama yang dikenal oleh masyarakat, juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang baik dan buat dia menyenangkan. Nah, ketika suruh turun pasti dia akan tidak mau. Ya. Makanya kan sekarang eh, periode kepresidenan kita kan sudah diatur 2 kali masa jabatan. Kalau yang dulu kan tidak ya di zaman Orde Baru itu kan undang-undangnya sebelum dilakukan amandemen kan hanya berkata bahwa Presiden Indonesia menjabat selama 5 tahun dan kemudian dipilih kembali. Ya, jadi 5 tahun dan dipilih kembali itu tidak menunjukkan adanya batas waktu. Maka Presiden Soeharto pada waktu itu sampai hampir 7 kali masa jabatan karena dia kan 32 tahun ya, jabat ya, hampir 7 tahun karena dia kan jabatannya 5 tahun sekali ganti. Namun ternyata jabatan yang terakhir tidak bisa diteruskan ya karena ada masyarakat yang sudah tidak menginginkannya lagi. Intinya bahwa orang itu tidak mau melepaskan. Yang selanjutnya juga orang yang
mendapatkan kedudukan itu seringkali takut kehilangan fasilitasnya. Nah, apalagi dengan kalau kita lihat Allah ya, itu jelas tidak masuk akal. Allah itu menjadi raja di atas segala raja, ya, Tuhan di atas segala Tuhan dan tinggal di surga yang mulia. Ngapain kemudian Allah punya pikiran mau menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang hina. Mengapa saya katakan hina? Karena kalau kita lihat proses kelahiran Tuhan Yesus kan tidak di tempat yang menyenangkan. Katakanlah tidak usah di istana raja lah, tapi cukup di rumah sakit. Yesus kan tidak sempat masuk di rumah sakit. Katakanlah walaupun itu waktu itu tidak ada rumah sakit, paling tidak ada tempat untuk dia dilahirkan dalam kondisi yang layak sebagai Allah. Ya. Tetapi dia terbatas karena ketika mencari tempat untuk melahirkan bayi Yesus itu semua penginapan sudah penuh. Ya. Akhirnya Yesus hanya mendapatkan tempat yang kalau dikatakan di catatan Alkitab di kandang domba dan di palungan yang menurut saya itu bagi manusia biasa saja mungkin tidak layak, apalagi bagi Yesus yang adalah pribadi Allah itu pasti sangat tidak layak, tapi Yesus mau menerima itu. Nah, inilah yang menunjukkan keunggulan Allah bahwa Allah pun mau merendahkan hati menjadi sama seperti manusia. Ya, kelahirannya pun juga menuruti hukum manusia. Ya, tidak. Apakah Allah tidak kemudian bisa tiba-tiba udah enggak usah pakai wanita yang namanya Maria saja. Udah tiba-tiba di palungan itu tiba-tiba kayak dari langit Yesus diturunkan kemudian di apa? Ditidurkan di palungan itu. Kira-kira bisa tidak Allah berbuat itu? Bisa, Dia Maha Kuasa. Tetapi Allah tidak mau me- apa? Menghilangkan hukum-hukum yang berlaku di dalam diri manusia. Bahwa kalau manusia itu harus lahir, walaupun ada yang tidak dilakukan berdasarkan hukum manusia, yaitu Yesus lahir bukan dari hasil persetubuhan dengan Yusuf suaminya, tapi rahimnya Maria dipinjam oleh karya Roh Kudus menitipkan bayi Yesus itu dalam rahimnya Maria yang kemudian dilahirkan dalam proses seperti wanita pada umumnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana kesederhanaan. Nah, inkarnasi ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari karena lewat inkarnasi ini karya keselamatan bagi manusia yang berdosa terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan kemarin, inkarnasi berbeda dengan reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu terjadi hanya satu kali, ya, karena Allah menjadi manusia. Kalau reinkarnasi itu berulang kali, ya, seperti saya katakan kemarin, kalau kita pas tangan kita tiba-tiba ada nyamuk yang berhenti di tangan kita, ya supaya tidak sempat menggigit maka cepat-cepat kita pukul nyamuk itu supaya tidak menghisap darah kita dan tidak meninggalkan penyakit dalam diri kita. Kalau nyamuk itu nyamuk Aedes aegypti kan kita bisa sakit ya, demam berdarah atau nyamuk malaria kita bisa kena penyakit malaria. Tetapi kita segera mengusirnya. Hanya bedanya kalau kita sebagai orang Kristen dengan orang yang menganut paham eh, reinkarnasi caranya beda. Kalau orang Kristen kan langsung dipukul karena dia tidak memandang adanya reinkarnasi. Tapi kalau orang yang berpandangan reinkarnasi itu disuruh minggir, ya. Entah ditiup, entah diberikan getaran sehingga nyamuk itu pergi ya. Tapi kalau kita kan sengaja dilihat pelan-pelan sambil tangan kita memastikan ya. Kemudian dipukul baru mati. Tapi kalau orang yang memiliki keyakinan tentang reinkarnasi itu tidak memukul. Apakah itu nyamuk, apakah itu ulat dan sebagainya. Dia akan memindahkan dengan cara yang lebih ya masuk dengan rasa kebinatangan bukan rasa kemanusiaan ya. Ya. Jadi dipindahkan karena dia berpikir jangan-jangan ini leluhur saya yang sedang berinkarnasi. Bereinkarnasi maksudnya. Dari yang sudah tidak mulia baru derajatnya dinaikkan sementara baru menjadi ulat misalnya. Ya. Nanti
Kalau sempurna lagi jadi kupu, nanti jadi apa, sampai pada akhirnya mengalami kesempurnaan yang bisa masuk ke tempat kekekalan menurut pemahaman mereka, ya. Makanya mereka tidak akan membunuh, ya, meskipun itu binatang sekecil apapun, ya. Tapi kalau kita kan tidak mengenal paham itu, seringkali binatang besar pun tidak hanya kita bunuh tapi kita makan, ya. Jadi misalnya kita suka berburu, ya, ada jemaat saya itu suka berburu babi hutan. Ya, jadi kalau sudah berburu, kami seringkali teman-teman kantor itu dikirimi, ya, suruh masak sendiri-sendiri. Ya, tapi dia hampir 2 bulan sekali itu mesti masuk ke hutan, ya, karena keinginannya sendiri atau karena ada permintaan. Karena kan seringkali ada permintaan dari komunitas petani atau masyarakat yang ladangnya dirusak oleh babi hutan. Itu kan musiman. Seringkali babi hutan itu kan munculnya musiman ketika lagi mau panen, biasanya dia keluar sehingga merusak tanaman-tanaman petani. Sehingga petani kalau berhadapan dengan babi hutan itu seringkali kalah, ya, karena babi hutan itu kan ya lumayan, tenaganya lumayan juga, kalau sudah marah kan juga manusia seringkali kualan. Maka seringkali meminta komunitas komunitas dari apa yang suka punya komunitas penembak itu, ya. Nah, ketika sudah dipanggil, mereka masuk ke hutan dan menembak, ya, babi hutan itu. Nah, tapi kemudian tidak dimakan karena mungkin ada yang tidak suka, kemudian diberikan kepada masyarakat ataupun diberikan pada orang lain. Nah, jemaat saya itu juga tidak suka makan babi hutan, tapi dia sukanya berburu saja. Jadi ketika berburu dapat diberikan oleh manusia. Nah, inkarnasi ini tadi dikatakan menjadi sangat penting karena itu menunjukkan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus bagi manusia. Nah, makna inkarnasi, frase inkarnasi tidak pernah ada dalam Alkitab. Ya, sama seperti Trinitas itu tidak pernah ada kata itu muncul dalam Alkitab. Termasuk kata atau frase inkarnasi itu tidak pernah ada dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Konsep ini ada dalam bahasa Yunani, yaitu sark, yang artinya daging. Sedangkan inkarnasi memiliki makna bahwa pribadi Allah mengambil rupa sebagai manusia dalam rangka misi penyelamatan. Jadi Allah itu mengambil rupa, ya. Jadi seperti kemarin katakanlah, apakah natur Yesus Allah 100% dan eh, manusia 100% itu kemudian ketika yang satu lebih unggul, yang satu melepaskan diri, ternyata tidak. Ya, maka dikatakan di sini inkarnasi itu bermakna bahwa Allah itu mewujud diri dalam daging yang kemudian kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Karena di dalam Yohanes 1:14 dikatakan Allah itu atau firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yaitu Yesus yang adalah firman itu kemudian menjadi manusia dan tinggal, benar-benar tinggal, ya. Jadi bukan cerita, bukan dongeng, bukan mitos. Yesus itu benar-benar Allah yang menjadi manusia dan pernah tinggal di dunia. Ya, makanya tidak hanya orang Kristen yang mengakui bahwa Yesus itu pernah ada di dunia. Ya, agama lain pun mengikuti atau mengakui, walaupun mungkin menyebutnya tidak dengan nama Tuhan Yesus, tapi mungkin Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah tinggal, ya, di dunia. Artinya hidup Yesus itu benar-benar kehidupan yang menyejarah. Menyejarah itu artinya apa? Dalam faktanya ada, bisa ditemukan tapak tilasnya. Ya, jadi tempat-tempat kalau kita nanti berkesempatan mendapat berkat ke Israel, kita bisa tahu tentang Bethlehem, di mana situs Yesus dilahirkan. Nanti kita bisa ketemu lagi tempat Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada situsnya. Nanti kita akan lihat lagi misalnya perjalanan Yesus dari stasi ke stasi ketika menjalani jalan Via Dolorosa, itu ada tempatnya. Karena apa? Karena Yesus itu benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia, jadi pernah hidup di dalam dunia. Ya, bukan seperti Superman. Kalau Superman itu kan dongeng. Ya, Superman itu belum pernah ada di dunia nyata. Ya, itu hanya film saja. Ya, ya. Tapi kalau Yesus Allah yang menjadi manusia itu benar-benar ada di dalam
dunia. Ya. Dengan demikian inkarnasi hanya dialami oleh Yesus Kristus. Nah, jadi harus diakui dan dimengerti bahwa inkarnasi itu hanya dialami oleh Yesus Kristus dan kekristenan menolak reinkarnasi seperti yang ada di dalam pengajaran-pengajaran yang lain. Adapun makna inkarnasi yang pertama adalah inkarnasi adalah inisiatif Allah. Ya, jadi upaya Allah menjadi manusia itu adalah inisiatifnya Allah setelah melihat manusia jatuh dalam dosa dan melihat ketidakmampuan manusia dengan caranya untuk kembali kepada Allah. Ya. Nah, dulu Allah kan melihat manusia itu Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa kan berupaya untuk datang kepada Allah kembali dengan memberikan korban kambing domba. Ternyata korban kambing domba itu tidak bisa menghapuskan dosa manusia. Ya. Walaupun manusia berusaha, ya, niat manusia berusaha itu dihargai oleh Tuhan atau oleh Allah. Namun usaha manusia itu untuk mencapai Allah tidak bisa karena sudah ada jarak yang tidak terjangkau oleh manusia. Ya. Maka Allah berinisiatif, kalau manusia sudah berusaha begini dan ternyata tidak bisa, maka sayalah yang harus mendatangi manusia. Maka kata Immanuel, ya, itu artinya adalah bahwa Allah yang mendekati manusia. Ya. Jadi kalau Allah yang mendekati, Allah yang menjangkau, Allah yang datang kepada manusia itu baru bisa. Tapi kalau manusia datang kepada Allah itu maksudnya datang sampai bertemu dengan Allah muka dengan muka itu nggak bisa. Mau pakai teknologi. Teknologi kita sekarang baru kalau pesawat ulang-alik itu baru sampai ke bulan. Ya. Padahal tempat tinggal Allah itu di mana? Ya ada orang nggak menyebutnya secara awam Tuhan itu ada di atas. Nah, di atas bulan itu masih ada wilayah lain yang kita tidak tahu namanya. Apakah itu apa namanya antariksa atau apa? Tapi kemampuan manusia dengan pengetahuannya itu baru sampai di bulan. Dengan kesalehannya manusia juga tidak bisa. Ya, karena apa? Kalau kita mau lihat menghitung kesalehan manusia itu kan ada ajaran yang menyatakan semakin baik orangnya akan semakin cepat masuk ke dalam surga. Alkitab mencatat manusia itu kebaikannya seperti kain larah ya, kain larah itu kayak gombal gitu ya, yang kotor ya. Nah, apakah yang kotor ini bisa dihadapkan kepada Allah yang kudus? Tidak bisa ya. Kalau kita mau ngecek diri kita, paling tidak minimal seminimal minimalnya ya. Kita itu berbuat dosa minimal 1 kali 1 hari. Itu paling minimal. Nggak mungkin kita dalam 24 jam hidup itu tidak pernah berbuat dosa. Berbuat dosa itu tidak harus menimbulkan korban langsung, harus nembak, harus menusuk, harus memukul, ya. Tapi dengan perasaan kita, dengan pikiran kita saja bisa. Makanya kalau Alkitab menjelaskan jangan membunuh, itu kalau Alkitab mengatakan jangan membunuh, ya, itu secara hukum manusia membunuh itu pasti ada korban mati. Entah kita tembak, entah kita tusuk, entah kita kasih kopi sianida, orang mati. Ya. Tapi Alkitab mencatat yang namanya membunuh manusia ketika kita menyakiti hatinya manusia. Itu sudah dalam kategori membunuh. Jadi kalau kita menyakiti hati manusia, menurut Alkitab itu kita sudah kategorinya pembunuh dan itu sudah dosa. Ya. Berzina. Ya. Berzina itu kalau secara awam dipahami kita harus bertemu dengan lawan zina kita dengan melakukan hubungan di luar perkawinan. Ya, apakah dengan wanita penjajah seks komersial atau dengan teman kita. Ya, tapi kalau Alkitab berbicara tentang berzina tidak harus ketemu dengan lawan jenis kita, lewat pikiran saja, lewat pikiran. Ya, maka itu bisa membuat kita menjadi berdosa dalam perzinahan. Ya, misalnya kita nonton film porno sekali ya. Kemudian dalam pikiran kita setelah menonton dalam pikiran kita timbul, wah itu tadi bintang filmnya yang bermain hubungan suami istri dengan apa laki-laki itu cantik sekali, bodinya bagus dan sebagainya.
kita punya pikiran bahwa kita seolah-olah melakukan dengan wanita itu. Nah, itu kan sudah dalam kategori berzina. Ya, jadi kalau kita mau cari apakah kita saleh, tidak ada kata saleh buat hidup kita. Ya. Nah, kalau kita mau berbuat kebaikan dengan orang lain, seberapa banyak kebaikan dengan kejelekan kita. Ya, kita bisa mengukur. Misalnya kita ambil satu kertas, kemudian kita lipat jadi dua. Yang di sebelah kanan ditulis kebaikan kita, yang di sebelah kiri tulis kejelekan kita atau kekurangan kita. Nah, dalam waktu 24 jam, berapa banyak kebaikan kita dan berapa banyak kejelekan kita. Itu bisa kita ukur. Nah, kalau itu kita timbang-timbang dengan hukum yang ada, yang diyakini oleh orang, kebaikan kita ditimbang dengan dosa kita dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun, itu pastinya lebih banyak yang jelek daripada yang baik. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tidak masuk ke kualifikasi orang yang masuk ke surga. Maka inkarnasi itu menjadi cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu inisiatifnya Allah. Ya. Kemudian inkarnasi menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Ya, jadi karena kasihnya, maka Allah mengutus anaknya dan memberikan anaknya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Kalau Yesus misalnya saja menolak, tidak mau disuruh menjadi manusia, ya dunia ini hancur. Ya, manusia semua masuk ke neraka. Tapi karena Yesus taat kepada Bapaknya, Yesus mau berangkat. Dan inkarnasi ini menunjukkan kasih Allah yang terbesar bagi manusia. Kemudian inkarnasi sebagai cara Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Apakah Allah tidak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia? Bisa. Tapi apakah manusia tidak takut? Ya. Misalnya tiba-tiba Allah datang dalam wujud manusia yang raksasa begitu. Itu kan pasti ketakutan. Ya. Maka supaya Allah bisa langsung berelasi dengan manusia dan tidak menimbulkan ketakutan, maka Allah berinkarnasi itu mewujudnya seperti manusia, seperti kita. Kalau Yesus saja katalah itu datang sudah wujudnya manusia tapi tinggi besar melebihi Goliat. Ya, Goliat itu aja dengan tinggi katanya 3 sampai 6 meter itu sudah membuat bangsa Israel ketakutan ketika apa namanya? Goliat teriak-teriak ya karena tingginya luar biasa, melebihi tinggi manusia normal. Nah, kalau Allah datang seperti Goliat bahkan lebih tinggi dari Goliat, wah kita pasti ketakutan. Maka Allah mendatangi manusia dan berkomunikasi dengan manusia dalam wujud seperti kita. Ya. Mungkin warna kulitnya bisa berbeda, model rambutnya bisa berbeda, bahasanya bisa berbeda, tetapi ketika Yesus hadir di masa itu di tanah Israel, dia berwujud dengan wujud manusia dengan budaya Israel atau Yahudi. Sehingga bahasanya dia juga bisa menikmati makanan di sana juga bisa, mengikuti budaya juga bisa. Sehingga Yesus bisa berelasi dengan manusia pada masa itu. Kalau dengan kita sekarang yang berelasinya lewat doa, ya bisa ya. Kemudian inkarnasi menunjuk gambar Allah yang sempurna dalam diri Yesus bagi manusia. Artinya apa? Allah itu ingin membawa manusia itu supaya lebih dekat kepada Allah dengan gambaran kemanusiaan yang nyata. Ya, jadi Yesus Kristus itu representasinya Allah. Sehingga melihat, oh wujud Allah itu dalam diri Yesus karakternya seperti ini toh. Kalau lihat Allah, oh Allah itu penuh kasih. Allah itu mudah tersentuh hatinya. Allah itu mudah mengampuni dosa manusia. Allah itu punya kuasa mengadakan mujizat dan sebagainya. Nah, jadi wujud gambar Allah yang sempurna dari Allah itu terwujud dalam diri Yesus Kristus. Kemudian inkarnasi mengarah pada korban pendamaian. Ya, jadi tadi ketika manusia mencoba melakukan pendamaian dengan binatang, ternyata tidak bisa. Ya, ini apa namanya? Mungkin contoh yang paling sederhana ya. Contoh yang paling sederhana itu ketika seseorang menjadi korban itu pasti kan keluar darahnya. Nah, darahnya manusia dengan darah binatang itu pastinya beda. Sekarang manusia dengan manusia saja beda. Ya, zaman saya darah golongan O itu hanya satu ya. Kalau saya sakit dengan golongan darah O ya sekarang dipanggilkan orang
golongan darah O saja sudah oke, selesai. Tapi dalam perkembangannya sekarang tidak. Ketika saya sakit, saya telepon ke gereja, tolong dicek di data gereja, eh, jemaat siapa saja yang golongan darahnya O, tolong dikirim ke saya mau minta bantuan karena saya butuh penambahan darah golongan O. Staf saya bilang, lah Bapak golongan O-nya resusnya apa? Sekarang ada resusnya. Ya, resus itu jenis golongan O tapi tidak O murni. Resus A apa gitu, A plus atau apa gitu ya. Jadi muncul itu sekarang kalau kita kita periksa darah itu ada resusnya, tidak O murni tidak ya. Nah, ketika saya tanya itu saya bingung. Waduh, nanti dulu saya tak minta info dari susternya dulu karena kalau dulu waktu saya punya data diambil golongan darahnya itu munculnya cuma O. Kalau sekarang ada resusnya, saya tak tanya susternya dulu yang tadi sudah mengambil sampel darah saya supaya saya tahu darahnya O apa resusnya. Nah, artinya manusia dengan manusia saja kalau resusnya sudah berbeda itu tidak cocok ya. Nah, dalam gambar ini menunjukkan bahwa manusia itu kan ciptaannya Allah. Kalau diganti dengan penebusannya oleh binatang tidak bisa ya. Karena relasinya manusia berdosanya dengan Allah. Binatang itu tidak pernah berdosa sama Allah. Yang berdosa itu manusia. Maka yang harus menebus adalah bukan domba binatang tetapi Yesus yang sering disebut sebagai anak domba Allah. Ya, dia yang harus menebus. Maka reinkarnasi itu menjadi pada korban pendamaian. Setelah Yesus mau datang ke dalam dunia, kemudian mati menjadi korban keselamatan, maka manusia diperdamaikan lewat Yesus yang berinkarnasi itu. Kemudian inkarnasi mengarah pada konsep imam besar sebagai pengantara Allah dan manusia. Ya, jadi kalau di perjanjian lama itu ada namanya imam besar. Ada banyak imam tapi imam besarnya hanya satu. Pada masa itu imam besarnya adalah Harun. Ya, jadi Harun itu mewakili umat Israel. Mewakili umat Israel masuk ke ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam agung atau imam besar. Dalam hal ini adalah Harun. Ya. Imam-imam yang lain yang sering mendampingi itu tidak boleh masuk. Kalau imam yang sering mendampingi itu masuk, dia akan mati. Maka supaya imam besar itu kalau masuk kemudian juga kalau pas mati di dalam bisa dievakuasi, caranya apa? Pakaian dari imam itu ternyata ada giring-giring yang bunyi atau lonceng-lonceng kecil ada di bawah jubahnya. Kemudian juga ada lubang-lubang untuk memasukkan tali ya. Supaya nanti ketika imam itu berbuat dosa, imam agung itu berbuat dosa, imam besar berbuat dosa, itu bisa dievakuasi. Kalau langsung dievakuasi niatnya baik ya. Imam-imam lain-lain, oh itu Pak Imam Harun mati di dalam. Yuk kita ambil jenazahnya langsung masuk. Mereka mati semua. Maka tali itu tujuannya adalah ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, dia jalan masih bunyi kelinting, 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 kelinting. Itu artinya imam besarnya masih hidup. Tapi begitu imam besar mempersembahkan korban di dalam 1 jam tidak ada bunyi. Nah itu berarti imam besarnya mati di dalam. Nah ketika mati di dalam dia tidak boleh langsung masuk. Masuk langsung mati. Karena itu ruang Maha Kudus. Maka imam-imam yang di luar itu harus menarik dengan tali yang sudah dililitkan di bagian-bagian lingkaran-lingkaran tadi ditarik. Baru setelah keluar dari lolos dari pintu ruang Maha Kudus baru bisa diangkat. Nah itu menunjukkan bahwa pada zaman perjanjian lama ada pembatasan pertemuan antara Allah dengan manusia. Hanya imam besar yang bisa masuk langsung ke ruang Maha Kudus. Nah tapi dengan Yesus maka imam besar itu fungsinya sebagai pengantara antara Allah dengan manusia. Tapi dengan Yesus mati di atas kayu salib, kita lihat waktu itu ketika Yesus sudah berkata, sudah selesai, tiba-tiba apa? Tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas kan dipotong oleh imam besar. Tapi dari atas ke bawah, itu yang membuat adalah Allah sendiri. Tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua, itu menunjukkan bahwa sekarang dengan kurban Kristus
itu manusia tidak perlu membutuhkan perantara. Ya. Manusia bisa datang langsung kepada Allah. Ya. Maka ini yang sering saya ajarkan kepada jemaat ketika jemaat itu sakit, punya masalah. Jemaat itu nggak boleh manja. Jangan selalu minta doa dengan Pak Gembala atau dengan staf pengembalaan. Ya, bukan kita tidak mau direpotkan. Tetapi ada kalanya jemaat itu perlu dilatih bahwa jemaat harus tahu loh. Sekarang itu kamu boleh berdoa kapan saja, di mana saja. Kita tidak lagi mengandalkan perantara-perantara. Jadi kamu kalau lagi sakit di rumah, tidak usah teriak-teriak dengan Pak Gembala, tidak usah teriak-teriak dengan staf pengembalaan. Kamu belajar berdoa sendiri. Dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi yang penting hidupmu benar. Kalau kamu hidupmu benar, kamu berdoa di mana saja, kapan saja, itu tidak ada penghalang lagi. Jangan sedikit-sedikit sakit perut, Pak Gembala. Sakit pilek, Pak Gembala. Nanti Pak Gembalanya nggak bisa tidur nanti. Ngurusi jemaat 2000, yang satu pilek, yang satu batuk, yang satu nggak bisa tidur. Maka jemaat harus diberi pemahaman seperti ini. Sekarang kita ada Yesus. Ya, Yesus itu sudah membuka peluang. Dia bisa ditemui kapan saja. Dia akan menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Ya pendeta bisa menjadi perantara, tapi pendeta itu punya keterbatasan. Kalau dia lagi di luar kota, kita nggak bisa minta kehadirannya secara pribadi untuk mendoakan. Ya, maka jemaat dilatih. Kecuali kalau jemaat itu sakitnya kritis ya, keluarganya juga sudah sedih, sudah lelah mengurusi di rumah sakit, tiba-tiba kritis, dia minta bantuan pendeta nggak apa-apa. Tapi kalau hanya batuk, pilek itu aja, udah berdoa sendiri, nggak usah batuk pilek diserahkan pendeta. Ya, kamu berdoa sendiri, karena sudah tidak ada penghalang. Kalau dulu kan semua harus lewat imam. Sekarang doa-doa tidak harus lewat imam. Doa bisa dilakukan sendiri. Ya, mau tes tidak harus datang ke pendeta. Kamu sebelum belajar doa sendiri bisa. Sepanjang hidupmu benar, maka doamu berkuasa. Ya. Jadi kalau belum belum hidupnya benar gimana? Ya datang dulu minta ampun sama Tuhan. Kalau masih ada ganjilan dengan sesama manusia yang membuat kamu tidak menjadi orang benar, datangi orang itu. Apa di telepon kita minta maaf. Sehingga clear selesai. Sehingga ketika kamu berdoa, tidak ada halangan dengan doamu. Tidak ada halangan dengan doamu. Jadi mesti kita memberikan pemahaman seperti ini. Jadi inkarnasi itu juga mengarah pada konsep imam besar yang dulu ada di Perjanjian Lama, sekarang sudah digenapkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus itu bisa ditemui 24 jam. Ya. Jadi di mana saja kita lagi di Jakarta, sakit di sana, ya bisa berdoa di kamar kita, di kamar hotel kita berdoa. Yang penting kita mau berdoa dan kita minta ampun dulu untuk semua dosa kesalahan kita supaya doa kita tidak terhalang. Nah, itu yang penting ya. Kemudian waktu inkarnasi. Nah, dalam waktu inkarnasi terjadi sebelum penggenapan zaman. Artinya bahwa ungkapan penggenapan menunjukkan suatu kurun waktu tertentu. Alkitab mencatatkan bahwa pada masa Advent berbagai mujizat menjadi bukti bahwa Allah telah mempersiapkan masa inkarnasi Yesus. Paling tidak itu dijelaskan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang seringkali disebut dengan proto evangelion, yaitu perkabaran Injil, berita kabar Injil yang pertama kali. Begitu manusia jatuh, maka Allah menjanjikan sebuah perjanjian bahwa akan ada penebus, yaitu keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepala si ular, dan ular ini akan meremukkan tumit dari anak perempuan itu. Nah, itu sudah dijanjikan ya. Kemudian digenapkan juga di dalam kitab Galatia. Ketika sudah genap waktunya, maka datanglah Yesus atau Allah itu berinkarnasi mewujud dalam diri Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan waktu persiapan ilah ini kemudian disampaikan melalui bangsa Israel. Ya, jadi bangsa Israel itu menjadi bangsa pilihan Allah yang merealisasikan atau menggenapkan kehadiran Allah menjadi manusia. Ya. Jadi sejak semula itu bangsa Israel lah yang dipilih menjadi bangsa pilihan Allah, baik secara jasmaniah maupun secara arti rohaniah.
sampai sekarang bangsa Israel itu tetap menjadi bangsa pilihan Allah. Meskipun ada sebagian orang Israel belum mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menantikan Mesias, kapan datangnya Mesias. Karena Yesus dianggap waktu itu hanya sebagai Mesias politik saja yang membebaskan dari penjajahan dari Roma, pemerintah Roma. Namun ketika Yesus mati, mereka kecewa. Loh, namanya Mesias kok mati? Ya, makanya ketika orang Israel sampai sekarang itu masih ada yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Mesias. Karena apa? Apa yang mereka harapkan untuk membebaskan dari pemerintahan Romawi belum terwujud, Yesus sudah mati. Ya, maka inilah yang kemudian membuat mereka masih sebagian menantikan. Tetapi kalau kita ke sana ada juga yang sudah percaya kepada Yesus lewat penginjilan dari orang-orang Kristen yang datang ke sana atau orang Yahudi yang kemudian sudah menjadi percaya, mereka menginjil saudara-saudaranya. Itu namanya eh, Israel Mesianik, yaitu Israel yang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka banyak Israel Mesianik yang kemudian juga menjadi tour leader, ya, tour leader. Jadi tour leader itu bisa orang Indonesia yang sudah beberapa kali ke sana datang menjelaskan. Tetapi ada tour leader yang memang asli orang Israel. Ya, jadi ada dua. Biasanya kalau di yang dari Indonesia itu sebenarnya posisinya bukan tour leader tapi lebih kepada pembimbing rohani. Ya. Karena kalau tour leader itu yang memang tahu tempat-tempatnya persis. Nah, kemudian kalau pembimbing rohani itu begitu diantarkan ke satu situs misalnya ke situs Bethlehem, maka pembimbing rohani ini akan menjelaskan tentang kejadian di Bethlehem ini apa dan kemudian menyampaikan firman terkait dengan itu, membagikan apa mutiara-mutiara iman yang bisa dibagikan. Tapi kalau tour leader itu sebenarnya lebih banyak orang-orang Israel yang asli dari sana karena tahu jalannya, ya karena jalannya di sana itu kecil-kecil ya jalannya dan itu melelahkan kalau kita ikut tur Israel itu yang harus disiapkan selain paspor, uang, tapi juga fisik kita. Ya. Fisik kita kalau tidak kuat itu tidak bisa menikmati. Karena apa? Kalau kita sudah namanya ikut tur itu kita nggak bisa kalau kita pergi sendiri ya. Kalau kita pergi sendiri kita punya banyak uang kita mau tinggal di sana 1 bulan 2 bulan nggak masalah. Tapi kalau ikut tur itu kan dibatasi waktunya hanya 12 hari. Tetapi kita ditawarkan kalau saya itu kalau nggak salah 20 situs itu harus selesai dalam 20 hari. Dalam 12 hari. 12 hari itu artinya pesawat pulang pergi 2 hari berarti di sana itu murni 10 hari. Dari 20 situs dapat waktu hanya 10 hari berarti paling tidak 2 sampai 3 tempat saja kita yang bisa kunjungi karena jaraknya juga tidak dekat-dekat ya. Ada satu yang jaraknya itu dari bandar udara sampai masuk ke tempatnya itu 8 jam. Jadi hampir hampir 1,5 hari ya, ya seperempat hari ya jalan ya. Nah, sepertiga hari maksudnya. Naik bis baru sampai tempatnya. Nanti di sini kita dibatasi waktu di sini hanya 2 jam saja ya, karena tempatnya harus jalan jauh baru nyampe di tempatnya. Yang paling melelahkan itu kalau kita ke Gunung Sinai. Ya, saya nggak kuat ke Gunung Sinai. Karena apa? Udaranya waktu saya datang ke sana itu -14. Ya. Jadi begitu turun dari bis itu gigi saya bisa goyang sendiri, tak 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 tak, tak gitu. Kemudian tubuhnya menjadi dingin sekali, kepala saya langsung pusing. Ya, saya langsung masuk kamar, pemanas ruangan saya hidupkan, masih pakai selimut, belum mandi, menunggu hangat dulu baru mandi. Setelah mandi baru tidur lagi. Nggak sempat ikut ke Gunung Sinai karena nggak kuat. Ya, karena jalannya ya menurut cerita teman-teman saya yang sudah naik itu dari jalan sampai ke atas itu jalan dulu, murni jalan dulu 1,5 jam jalan. Kemudian ada perhentian atau boleh kita naik unta kalau ada sisa uang naik unta dari bawah sampai ke tempat perhentian di situ ada kayak warung untuk ngopi-ngopi dulu supaya kita tidak lelah dan kemudian tubuh kita hangat. Nah setelah dari sini sampai turunnya ke bawah itu jalan itu butuh lagi waktu 4 jam. Jadi cukup lama. Ya.
Kalau fisik kita tidak memungkinkan, nggak usah naik. Karena apa? Kalau kita nggak kuat kan kasihan. Kalau sudah kita tahu-tahu di pertengahan jalan, di puncak kita nggak kuat mau turun, mosok temannya suruh gendong, ya. Padahal itu jalannya berbatuan semua, ya. Jadi saya waktu itu nyerah, nggak ikut naik. Saya mau tidur saja. Ya nggak apa-apa, kehilangan satu situs daripada saya naik, saya nggak kuat. Nanti apakah orang harus menurunkan saya, kembalikan ke hotel kan juga tidak. Makanya saya nggak mau. Sudah naik saja saya, yang ini nggak ikut nggak apa-apa. Karena di sana cuma cuma juga ketemunya sebuah gedung saja, sebuah gedung gereja yang pada waktu itu Musa berdoa kepada Tuhan, ya di Gunung Sinai menerima dua loh batu itu. Ya sudah, cuman gedung gereja saja sama apa bukti, apa namanya, contoh tentang batu, apa dua loh batu itu. Ya sudah itu saja. Ya buat saya sudah Saya nggak sudah apa-apa. sampai ke Ya mau tanya Bu, silakan Bu kalau mau saya tanya. sudah sampai ke atas, Pak, Oh ya, ke puji Gunung Tuhan. Sinai. Ya puji Tuhan. Kalau saya Tapi nggak berani dapat Bu. ini, Pak, Ya, dapat 10 hukum Tuhan di ini papirus. Dapat hadiah 10 hukum Tuhan di ya, apa kertas papirus ya betul Bu. yang sampai ke atas. Ya, ya. Saya nggak sampai ke sana tapi juga dapat hukum 10-nya itu dari kain papirus, ya. Iya, pakai Mendapat, onta dulu Pak 1,5 jam, terus jalan ya, kaki 1,5 jam. ya betul. Jadi saya nggak kuat fisiknya jadi nggak ikut naik Bu. Ya. Jadi itu Iya. menunjukkan kepada kita ya bahwa eh, waktu inkarnasi itu memang sudah apa namanya, dilewatkan melalui bangsa Israel. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia dan mungkin bangsa-bangsa lain hanya menikmati karya inkarnasi, tapi kita tidak dilibatkan secara langsung. Yang dilibatkan secara langsung adalah bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kita tinggal menikmati karya inkarnasi itu. Nah, sekarang sarana inkarnasi. Nah, dalam perjanjian baru dijelaskan mengenai proses kehamilan Maria melalui suatu proses supranatural, yaitu mengandung karena Roh Kudus. Meskipun ada satu pertanyaan yang muncul dari pihak Maria, yaitu apakah mungkin Maria mengandung padahal belum menikah, masih bertunangan, ya. Jadi belum bersuami resmi, masih bertunangan. Nah, di budaya Israel dan juga budaya Timur, ya, bahkan seharusnya sebagai budaya Alkitab, ya, bahwa kalau kita nanti yang muda-muda ini mulai punya pacar, ya, itu walaupun sudah bertunangan itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu sebelum dilakukan pernikahan dan pencatatan sipil. Ya, jadi normanya seperti itu, ya. Jadi di budaya Timur itu walaupun sudah tunangan tidak boleh melakukan hubungan, apalagi di dalam budaya Alkitab, ya. Nah, kehamilan Maria ini bukan karena hubungan suami istri dengan Yusuf. Makanya catatan Alkitab bahwa ketika Maria hamil dan sampai lahirnya Yesus dicatatkan bahwa selama itu Maria dan Yusuf tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi benar-benar yang dikandung Maria itu bukan benihnya dari eh, Yusuf, tetapi itu karena karya Roh Kudus yang dalam tanda kutip hanya meminjam rahimnya Lazarus untuk meletakkan, ya, bayi Yesus ini, ya, lewat proses manusia pada umumnya, ya, dalam arti manusia pada umumnya itu menunggu waktu 9 bulan, ya, 10 hari kalau ada yang lebih ada yang kurang. Nah itu baru Yesus secara manusia dilahirkan oleh Maria. Nah proses kehamilan Maria menunjukkan luar biasa karena melibatkan campur tangan Allah secara langsung. Meski secara akal manusia hal itu ditolak. Namun demikian secara imani proses kehamilan Maria nyata karena campur tangan Allah. Dengan berbagai macam cara Allah dapat menggunakan juga berbagai macam sarana dalam proses pembentukan hidup dan kehidupan manusia. Hanya yang membedakan adalah proses kelahiran yang menggunakan seorang Maria yang sosok wanita yang masih perawan. Ya, jadi memang selama Maria mengandung sampai melahirkan Yesus itu posisinya Maria sebagai wanita itu masih perawan. Maka dari teman-teman Roma Katolik itu menyebutnya Bunda Maria itu sebagai bunda yang tidak ternoda. Meskipun bisa melahirkan Yesus tapi tidak ternoda dalam artian melakukan hubungan suami istri, tidak, ya. Tapi karena benar-benar titipan Roh Kudus
menaruhkan bayi Yesus dalam rahimnya, dipinjam rahimnya. Ya. Jadi dia tetap dalam keadaan perawan. Nah, setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria menikah, maka Maria melahirkan dalam tanda kutip saudara-saudara Yesus secara jasmaniah. Ya. Jadi Yesus itu ternyata punya saudara, tapi dari hasil perkawinan manusia antara manusia Yusuf dan manusia Maria. Ya. Tapi kalau Yesus sendiri itu kelahirannya tidak melalui hubungan suami istri. Nah, maka dikatakan bahwa Maria adalah satu-satunya sarana yang dipakai oleh Allah dalam melahirkan Yesus tanpa melibatkan Yusuf secara langsung dalam proses kehamilan. Akibatnya kelahiran Yesus merupakan tindakan ilahi lewat seorang perawan Maria sebagai sarananya. Ya, jadi Yusuf itu tidak melibatkan diri dalam konteks misalnya menghamili Maria, tidak. Ya, tapi Maria mengandung karena Roh Kudus. Selanjutnya natur Yesus Kristus, ya. Natur Yesus Kristus, ya. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur, yaitu natur keilahian dan natur kemanusiaan Yesus. Nah, bukti natur keilahian Yesus adalah pertama, meskipun ada penolakan yang ditujukan pada natur keilahian dan karena dan ketuhanannya, namun Alkitab memberikan bukti-bukti pengajaran tentang hal ini. Pertama, dalam Perjanjian Lama ada beberapa ayat yang menyebutkan hal ini. Dan nubuat ini kemudian digenapkan dalam Perjanjian Baru. Ya tadi sudah disebutkan ya. Misalnya nubuatan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ya kemudian digenapkan di dalam kitab Yohanes, ya. Kemudian juga dalam kitab Matius, ya. Dalam kitab Roma dan 1 Korintus dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek kutipan-kutipan ayat ini bahwa benar dalam Perjanjian Lama itu tentang natur keilahiannya Yesus itu sudah dinubuatkan dan kemudian digenapkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kemudian bukti-bukti keilahian. Pertama, gelar anak Allah hanya dicatat dalam Alkitab. Ya, jadi Yesus itu diberi gelar sebagai bukti keilahiannya. Yesus itu mendapatkan gelar anak Allah dan itu dicatatkan dalam Alkitab. Kemudian Yesus Kristus adalah firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Yesus Kristus mampu mengampuni ya sebagai Allah yang manusia, Allah yang Yesus sebagai Allah yang mempunyai natur keilahian, meskipun juga ada natur kemanusiaannya, tapi Yesus itu mampu mengampuni manusia. Kalau kita mengampuni itu tidak bisa, kita hanya bisa memaafkan. Ya, memaafkan itu tingkatnya lebih rendah daripada mengampuni. Ya, tapi kalau orang sudah memaafkan kita, biasanya kita sudah menganggap itu kita mengampuni, tidak lagi ada masalah baik lahir maupun batin dengan kita. Tapi kalau mengampuni itu lebih daripada memaafkan, ya. Nah, kemudian setan pun mengaku Yesus adalah Allah. Jadi setan yang dulu malaikat Tuhan ketika tahu Yesus itu tahu oh bahwa inilah Allah, ya karena setan kan dulunya malaikat Tuhan, tahu kalau itu pribadi Allah. Nah, ketika Allah menjelma menjadi manusia dan malaikat yang jatuh itu menjadi iblis, ini tetap bisa tahu. Allah Yesus juga tahu bahwa ini iblis, iblis tahu juga bahwa Yesus ini adalah Allah, ya. Kemudian contohnya yang kejadian di Gadara itu ketika mau diperintahkan Yesus pergi, orang Gadara itu rohnya kan manusia itu kan berkata, ada apa Yesus berurusan dengan aku, lepaskanlah aku. Ya, jadi artinya setan itu melalui ucapan orang Gadara ini tahu bahwa itu Yesus. Ya, jadi Yesus, mengapa engkau berperkara dengan aku? Ya, tolong lepaskan aku. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian Yesus Kristus mati dan bangkit ini membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Ya, jadi itu sudah pasti. Hanya Allah yang bisa bangkit dari antara orang mati. Ya. Kalau orang dibangkitkan dengan kuasa Tuhan bisa. Tapi kalau manusia biasa suruh membangkitkan dirinya sendiri tidak bisa. Kalau ada kesaksian, kalau ada pendeta yang bangkit dari kematian itu pasti bukan dari kuasanya dia sendiri. Ya, itu pastinya dari kuasa Tuhan. Kan seringkali kita lihat dalam KKR hamba-hamba Tuhan yang besar itu ada yang kalanya membangkitkan orang mati. Nah, itu yang membangkitkan bukan pendetanya, kuasa pendetanya tidak, pasti kuasa Allah. Ya. Atau kalau di dunia mistik ya
dunia mistik, di dunia gelap, itu yang membangkitkan iblis bisa. Karena iblis kan bisa melakukan perbuatan mirip-mirip supaya manusia pada akhirnya nanti mengikuti dia, tapi tidak sama persis dengan Allah, ya. Ya, tidak sama persis dengan Allah. Ya, tapi kuasanya dia sama seperti ketika di zaman Musa, ya. Musa suruh Allah suruh melempar. Musa lemparkan tongkatmu, dilempar Musa jadi ular. Tapi kemudian ahli-ahli eh, apa namanya dari orang Firaun itu juga bisa meniru. Ularnya dilempar juga apa namanya kayunya dilempar juga jadi ular. Tapi ketika bertarung dengan ularnya Musa, ularnya ahli-ahli orang Firaun itu mati. Ya, menunjukkan bahwa kuasanya berbeda. Bisa mirip, menampilkan mirip. Makanya seringkali banyak orang itu dikelabui dengan kuasa gelap. Seolah-olah ini kuasa Tuhan, ternyata kuasa kegelapan. Ya, kalau yang melakukan kuasa kegelapan biasanya dia meminta sesuatu, tumbal misalnya. Ya, kalau kita minta berkat sama Tuhan, dikasih berkat tanpa ada tumbal yang harus kita berikan. Tapi kalau ada orang pengen kaya datang kepada, misalnya di Jawa ini ada namanya Gunung Kemukus, ada orang dengan minta bantuan tuyul, ya, atau babi ngepet, itu biasanya nanti keluarganya jadi korban, ya, dikorbankan untuk apa diserahkan kepada roh jahat itu yang berwujud tuyul ataupun babi ngepet itu, ya. Kemudian Yesus Kristus disembah oleh orang. Ya, kalau manusia tidak, tapi kalau Yesus Kristus karena Allah, dia disembah oleh orang sebagai bukti keilahiannya. Nah, kemudian natur kemanusiaan Yesus Kristus. Di awal kekristenan muncul bantahan dari orang yang membantah kemanusiaan Yesus Kristus. Hal ini terjadi karena dalam kurun waktu yang lama penekanan yang ditampilkan adalah tentang keilahiannya saja. Sehingga berdampak pada kemanusiaan Yesus yang akhirnya diabaikan begitu saja. Namun dalam perjalanan waktu gerakan humanisme muncul dengan penekanan pada kemanusiaan Yesus Kristus yang dapat dibuktikan, sedangkan kealahan Yesus diragukan. Jadi dalam masa itu ada dua kelompok. Yang satu terlalu mengagungkan kemanusiaan Kristus sehingga mengabaikan keilahian. Ada juga kelompok yang menekankan keahlian sehingga mengabaikan atau mengaburkan kemanusiaan Yesus. Padahal Yesus itu naturnya dua, 100% Allah, 100% manusia. Nah, lepas dari pandangan kaum humanisme, Alkitab mengakui dan mengajarkan kemanusiaan Yesus yang menunjuk pada ayat-ayat. Misalnya Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai manusia di depan orang banyak. Dan orang juga menyebutnya Yesus sebagai anak manusia. Ya. Nah, kemudian Alkitab juga memberitakan bahwa Yesus Kristus datang dengan mengambil wujud sebagai manusia atau daging. Selain itu Alkitab juga menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki unsur-unsur yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sama seperti manusia. Ya. Demikian juga Alkitab menjelaskan Yesus Kristus itu sebagai manusia tidak pada hukum pertumbuhan. Ya, dalam arti eh, hukum pertumbuhan itu dikatakan bahwa Yesus itu seperti kita. Ya, misalnya umur tertentu bisa apa, umur tertentu bisa tidak, ya. Tetapi Yesus berjalan dalam karunia Allah. Maka dikatakan di dalam Alkitab sekarang kita harus makin berkurang, Yesus harus makin bertambah. Bukan bertambah fisiknya, tetapi bertambah hikmat Allah. Ya. Kemudian bukti-bukti kemanusiaan Yesus. Pertama, Yesus memiliki keadaan yang sama. Tadi ada keadaan manusia. Yesus pernah haus. Ketika Yesus disalibkan, dia merasa haus. Aku haus. Ya. Kemudian Yesus marah ketika bait Allah dijadikan sebagai tempat berjualan. Ya. Yesus sedih ketika melihat ada janda Nain anaknya meninggal. Atau Yesus sedih ketika eh, saudaranya yang bernama Lazarus itu mati. Ya. Kemudian Yesus bisa takut ketika dia mau disalib di dalam doanya di Taman Getsemani, dia berkata, hatiku gentar, aku takut, rasanya mau mati saja. Nah, itu kemanusiaan Yesus itu. Ya. Jadi Yesus tahu nanti, wah aku mau diseksa seperti ini. Maka kemanusiaannya muncul. Ya, aku takut, gentar, mau mati rasanya. Maka kemudian peluhnya menjadi darah. Ya. Kalau teman-teman nanti membaca buku yang berjudul Kain Turin, itu ada penjelasan mengapa peluhnya Yesus itu
menjadi darah. Nah, itu diteliti secara medis, semua manusia sama. Ketika kita mengalami tekanan tinggi, ya, pembuluh-pembuluh darah itu bisa pecah. Nah, ketika pembuluh darah itu pecah, keluarnya bisa macam-macam. Bisa lewat hidung, bisa lewat telinga, bisa lewat jaringan tubuh. Ya, jadi ketika Yesus berkeringat, kemudian keringatnya menjadi darah, itu karena tekanannya tinggi. Yesus tahu bahwa orang Yahudi itu, orang Romawi itu punya salah satu jenis hukuman yang paling menyiksa, yaitu hukuman mati dalam bentuk disalib. Disalib itu orang harus menahan. Ya, ketika orang disalib begini kan menahan. Kalau tidak menahan dia turun, itu nanti apa namanya darahnya akan masuk ke paru-paru. Tapi kalau dia tidak menaikkan dirinya atau menaikkan dirinya, maka kakinya itu yang sudah terpaku itu akan tambah robek. Nah, itu mendatangkan luka sendiri. Ya, makanya Yesus membayangkan itu secara kemanusiaan berkata, aku takut gentar, mau mati rasanya. Ya. Kemudian sebagai manusia kodratnya Yesus mengeluarkan darah pada saat ditusuk dengan tombak di lambungnya, punggungnya dicambuk, juga mengeluarkan darah dan akhirnya mati dikuburkan dalam konteks kemanusiaannya. Namun sebagai manusia bedanya bahwa Yesus tidak pernah berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Ya, ya. Nah, itu yang saya sampaikan tentang kristologi. Ini masih ada eh, waktu untuk kita bertanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu cukup lama. Silahkan nanti sebelum kita pindah ke bagian lain, baik di ruangan ini maupun di bagian online. Kalau mau tanya, silahkan. Saya berikan kesempatan tentang kristologi. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau tanya, bisa langsung atau lewat chat room juga bisa yang di luar. Silahkan kalau mau bertanya. Jadi Yesus itu berwujud dalam kemanusiaan dan juga dalam keilahian. Ya. Ada yang mau tanya? Yang di dalam maupun yang di luar, silahkan. Silahkan kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Tidak ada yang tanya di dalam? Yang di dalam nggak ada? Ya, yang di luar tidak ada ya? Ada nih, coba saya lihat. Bagaimana dengan kisah 2 ayat 32? Coba saya baca dulu. Kisah 2 ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yang menjadi pertanyaan bagaimana Pak David Martono dengan kisah 2 ayat 32 yang mau ditanyakan seperti apa? Mungkin Pak David bisa menyampaikan jawabannya. Kalau hanya bagaimana dengan kisah 2 ayat 32 itu yang pertanyaannya yang bagian mana yang mau ditanyakan karena teks Alkitabnya berkata Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Silakan Pak David kalau ada. Ya, betul Yesus dibangkitkan Allah, betul. Lalu pertanyaannya Pak, silakan Pak. Pak David silakan pertanyaannya. Langsung aja buka mic nggak apa-apa Pak. Karena kalau pertanyaannya gini kan saya nggak tahu maksudnya apa. Cuman bagaimana dengan kisah 2:52 kemudian dengan Yesus yang dibangkitkan Allah. Kalau bisa mic-nya dihidupkan, kemudian tanya langsung, Pak. Ya. Oh ya, baik, baik. Sekarang sudah jelas, Pak. Yesus yang dibangkitkan Allah, Yesus dibangkitkan Allah karena apakah Allah, ya, jika Yesus Allah, mengapa dia dibangkitkan Allah? Nah, yang dibangkitkan Allah itu adalah Yesus ketika apa namanya dalam kodrat kemanusiaannya, ya. Jadi dalam kodrat kemanusiaannya Yesus dibangkitkan, ya, dibangkitkan. Jadi bukan Yesus dalam kapasitas keilahiannya. Kalau Yesus dalam keilahiannya, dia tidak perlu dibangkitkan, dia bangkit sendiri bisa. Tapi dalam kemanusiaannya, dia dibangkitkan. Ya, jadi meskipun dia Allah, dia bangkit, dibangkitkan oleh Allah. Ya, Yesus bangkit, ya, karena dia Allah, dia dibangkitkan oleh Allah. Tapi dalam sisi kemanusiaannya, ya. Jadi kan ketika Yesus mati itu dalam sisi kemanusiaannya. Ya, kemudian Yesus
dibangkitkan oleh Allah. Ya, itu sudah jelas Pak David, atau ada yang lain yang mau tanya, silakan. Nah, dari ayat ini kan Saya tanya Pak, lanjutannya kami adalah saksi-saksinya, itu maksudnya eh, yang kami itu adalah rasul-rasul Kristus yang pada waktu itu ada di apa, makam Yesus ketika pagi-pagi datang melihat kubur sudah terbuka itu, kemudian mereka menjadi saksi bahwa kubur itu kosong. Kemudian mereka menyampaikan kepada murid-murid yang lain yang pada akhirnya ada banyak spekulatif bahwa Yesus itu tidak mati, tapi Yesus itu diculik, apa, diambil mayatnya oleh eh, siapa itu, yang Yusuf dari Arimatea. Ada juga yang berkata Yesus itu setelah apa, belum mati betul ya, jadi belum mati betul dia keluar di situ lari ke India dan seterusnya. Jadi ada banyak spekulasi seperti itu. Tapi secara iman kita tahu bahwa kalau Yesus apa diambil orang, ya, itu sudah otomatis tidak mungkin, karena kubur Yesus dijaga oleh tentara-tentara Romawi, dan juga kubur Yesus itu kan disegel, ya, batunya itu disegel. Kalau manusia yang secara sendirian, dia harus minta izin, ya, minta izin dulu kepada pemerintah Romawi, itu pun kalau diizinkan, ya, tapi kalau tidak diizinkan kan tidak bisa mengeluarkan mayat Yesus dari situ, ya. Kemudian kalau apa namanya, eh, Yesus kemudian setengah mati, ya, artinya belum mati betul, dia kemudian lari ke mana, ke India dan seterusnya, ya, maka berita dari malaikat itu bohong, karena kan malaikat yang datang, yang datang waktu itu ketika mereka menjadi sedih dan menjadi bingung, kok tahu-tahu apa, batunya sudah eh, pindah ke tempat dan kemudian masuk ke dalam tidak ada Yesus. Tapi ketika mereka dalam ketakutan dan kesedihan, tiba-tiba malaikat Tuhan kan memberitahukan bahwa mengapa kamu menangis di sini? Bukankah sudah diberitahukan kepada kamu bahwa anak manusia akan bangkit, ya, di hari yang ketiga. Nah, mereka baru sadar bahwa apa namanya, pernyataan Yesus itu benar-benar terjadi, bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Maka dikatakan akulah saksi, kamilah saksi-saksinya, ya. Dan itu kemudian juga menjadi tugas kita dengan iman, walaupun kita tidak pernah hidup pada masa Yesus, dengan iman dari berita yang disampaikan firman Tuhan di Alkitab itu, kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar mati dan benar-benar bangkit, bukan diambil orang atau Yesus setengah mati kemudian pergi meninggalkan murid-muridnya ke India seperti itu. Jadi ini yang perlu dipahami. Ada yang lain mungkin yang mau bertanya? saya tanya Pak, Ya, silakan Pak Kris. berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Ya, Kan Yesus kan dikatakan sebagai Tuhan. ya, Lalu ketika dia ada di tengah-tengah dunia, ini ada yang sempat waktu itu juga bertanya kepada saya, pada waktu dia ada di tengah-tengah dunia, kenapa rasanya sulit tanda kutip untuk meyakinkan orang-orang supaya percaya kepada Allah, supaya manusia itu berbalik kepada Tuhan gitu. Apalagi pada waktu dia khotbah di bukit kan lebih banyak memakai perumpamaan-perumpamaan. ya, ya, Tapi manusia rasanya kok masih tidak bisa diyakinkan padahal dia adalah Tuhan begitu Pak. ya, Kira-kira menurut Pak ya. Jadi pertama alasannya begini Pak. Mengapa orang-orang itu menolak Yesus, ya, sebagai Tuhan? Karena eh, orang-orang melihat dari sisi keberadaan Yesus yang adalah, mereka masih melihatnya itu Yesus sebagai anaknya Yusuf dan Maria, si tukang kayu. Ya, dia tidak mau melihat bahwa kelahiran Yesus di Bethlehem yang supranatural itu benar-benar sebagai representasi dari kuasa Allah. Tapi mereka melihat pada masa Yesus hidup itu kan, Yesus lebih banyak hidup di dalam lingkup keluarga kudus atau keluarga Maria dan Yusuf itu. Sehingga ketika Yesus sudah umur 30, baru Yesus kan keluar dari lingkup keluarganya, baru mengambil waktu 3,5 tahun untuk melayani manusia. Nah, dari situ orang-orang Yahudi menganggap bahwa
Yesus itu bukan Allah karena kan dia anaknya Maria dan Yusuf, mosok raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kok berasal dari hanya seorang tukang kayu saja. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan penolakan-penolakan. Bahkan penolakan itu juga datang dari desa di mana Yesus tinggal di Nazaret. Maka kan kemudian Yesus sampai berkata, seorang nabi itu akan ditolak bahkan di kampungnya sendiri dan di keluarganya. Ya karena apa? Karena dianggap Yesus itu natur kemanusiaannya dilihat dari sisi keturunan seorang tukang kayu dari Maria dan Yusuf itu. Ya, jadi itu banyak penolakannya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi apa Pak? Setelah khotbah di bukit menggunakan perumpamaan-perumpamaan ya. Jadi memang eh, cara Yesus mengajar itu luar biasa. Makanya dikatakan Yesus itu sebagai guru yang sejati karena dia bisa mengaplikasikan banyak apa pola mengajar. Salah satunya perumpamaan. Perumpamaan itu untuk menjelaskan hal-hal yang sulit ya. Hal-hal yang sulit ya, dan di orang-orang Israel itu sudah terbiasa dengan penjelasan menggunakan perumpamaan. Maka hal-hal yang sulit itu kemudian diajarkan Yesus melalui perumpamaan satu supaya tidak secara langsung menyinggung perasaan ketika apa namanya itu menyinggung berkaitan langsung dengan orang yang diajak bicara, tetapi dengan menyeberangkan pengajarannya itu melalui perumpamaan, maka orang yang secara langsung dikenai dengan pengajaran itu tidak merasa tersinggung. Ya, berbeda dengan ketika misalnya Yusuf Daud ditegur dengan oleh Nabi Nathan pun juga masih menggunakan perumpamaan ya. Jadi Nabi Nathan kan disuruh Tuhan ingatkan itu Daud. Daud itu berdosa karena mengambil apa istrinya orang. Tapi penjelasannya tidak langsung, kamu Daud, kamu yang salah mengambil istri Uria dan kamu apa namanya jadikan istri. Tapi dia menggunakan perumpamaan ada orang kaya yang kemudian memiliki seekor domba dan kemudian domba itu disembelih dan sebagainya. Nah itu mengajarkan kepada Daud mengambil maka maaf orang kaya mengambil domba dari orang miskin kemudian dinikmati ya. Kemudian ketika Nabi Nathan menanyakan kalau menurut kamu apa yang kamu lakukan, ya orang itu harus dihukum. Maka kemudian langsung ditembak langsung sama eh, Nabi Nathan, lah itulah kamu ya. Jadi seringkali perumpamaan-perumpamaan itu hanyalah metode saja Pak, metode untuk menjelaskan hal-hal yang sulit satu, kedua juga untuk tidak langsung menyinggung perasaan dari para pendengarnya. Ya, maka ada banyak Yesus menggunakan perumpamaan, misalnya perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu kan sebenarnya untuk menyinggung perilaku dari imam, para Lewi dan ahli Taurat yang cara hidupnya itu hanya munafik saja tapi tidak mau melakukan firman Tuhan padahal mereka ahli kitab, mereka orang-orang yang memelihara Taurat dan mereka orang-orang yang hidup di dalam lingkungan bait Allah tetapi perilakunya seringkali jauh dari status mereka. Maka Yesus seringkali menggunakan salah satunya menggunakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Itu Pak Kris yang bisa saya jawab Pak Kris. Baik, Pak, terima Ya, kasih. yang lain silakan. Ada? Saya berikan kesempatan ini masih masih ada waktu 14 menit. Silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan untuk bertanya. Kalau tidak nanti saya pindah ke pokok yang lain. Ya. Ada yang lain silakan. Yang di dalam juga boleh, yang di online juga boleh. Ya. Kalau sudah tidak ada, saya akan presensi dulu saja. Untuk nanti kita lanjutkan di jam 1 ya. Saya akan presensi